Halo, saya Laurina Prialtasya, NIM 23102010014. Saya jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kali ini saya akan membahas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di bengkel permesinan kampus dalam 2 bulan terakhir. Tercatat ada 3 kecelakaan kerja, 2 pekerja terluka karena terkena mesin pres dan satunya terjatuh karena lantai sangat licin. Ternyata tidak ada SOP yang tertulis di bengkel tersebut. Pelatihan ketiga pun sangat minim dan mesin tidak memiliki pendukung. Pesan saya bagi para engineering untuk selalu ingat tentang keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Saya di sini untuk mengajak, mari ciptakan lingkungan kerja yang aman, disiplin, dan peduli terhadap ketiga. Di sini saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dengan 4 faktor penyebab kecelakaan kerja dengan 4 kategori, yakni manusia, alat, lingkungan, dan manajemen. Yang pertama saya akan membahas manusia. Manusia ini sangat minim dengan pelatihan K3 sekarang ini. Kurangnya kesadaran terhadap prosedur kerja yang aman serta tidak menggunakan alat pelindung diri atau biasa disebut APD menjadi penyebab utama dari kecelakaan. Pekerja tidak memahami resiko yang mungkin muncul dari pengoperasian. Yang kedua, alat. Mesin-mesin di bengkel tidak dilengkapi pelindung tangan, tidak memiliki tombol darurat, dan beberapa bahkan dalam kondisi rusak. Hal ini seringkali terjadi pada perbengkelan maupun di kampus maupun perbengkelan di luar. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan itu sangat tinggi, apalagi jika dioperasikan oleh pekerja yang tidak terlatih. Yang ketiga, lingkungan. Kondisi lantai bengkel yang basah dan licin memperbesar resiko kecelakaan, seperti terpleset, tersandung. Selain itu, pencahayaan yang kurang itu bisa, apalagi buat yang mata minus ini seperti saya, itu tidak bisa menyadari apakah lantai ini kering, lantai ini basah, tidak adanya jalur evakuasi, serta ventilasi yang buruk juga membuat lingkungan kerja menjadi tidak sangat kondusif. Yang keempat, manajemen. Tidak adanya SOP tertulis dan pelatihan K3 adalah bukti lemahnya manajemen keselamatan kerja, kurangnya pengawasan, absennya sistem pelaporan kecelakaan, dan minimnya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan budaya keselamatan turut memperburuk situasi. Selanjutnya saya akan membahas kontribusi masing-masing faktor dalam kecelakaan tersebut, yakni yang pertama faktor manusia. Faktor manusia ini menyumbang resiko dari sisi operasional. Kerja yang tidak terlatih tidak mengetahui cara kerja mesin secara aman dan cenderung mengabaikan penggunaan APD karena tidak terbiasa. Yang kedua, faktor alat memperbesar kemungkinan kecelakaan karena tidak adanya fitur keselamatan yang seharusnya menjadi standar pekerjaan. Mesin tanpa pelindung dapat menyebabkan tangan terjepit sebagaimana yang terjadi pada kasus tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan langsung menyebabkan kecelakaan seperti terpleset, bengkel dengan lantai licin, dan tidak ada peringatan bahaya menciptakan risiko fisik nyata. Yang keempat, faktor manajemen sangat krusial karena merekalah yang menentukan sistem kerja, SOP, dan pengadaan pelatihan. Jika sistem manajemen keselamatan lemah, maka semua aspek lainnya ikut bermasalah. Dan kita lanjut pada hubungan dengan nilai-nilai etika profesi teknik. Etika profesi teknik menuntut kita menuju keselamatan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aspek kerja. Yang pertama, tanggung jawab. Seorang profesional teknik wajib menjamin keselamatan diri sendiri, rekan kerja, dan lingkungan sekitar. Kedua, integritas. Mengabaikan SOP, tidak menyediakan pelatihan K3, atau membiarkan mesin dalam kondisi berbahaya menunjukkan kurangnya integritas profesional. Yang ketiga, keselamatan publik. K3 bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang perlindungan terhadap seluruh lingkungan kerja. Keempat, kompetensi.
Profesi teknik menuntut adanya peningkatan kompetensi terus-menerus. Ketidaktahuan pekerja terhadap K3 juga mencerminkan kurangnya pelatihan dan pengembangan. Kita lanjut pada solusi pencegahan dan perbaikan berbasis prinsip K3. Solusi pencegahan harus mencakup aspek teknis, manajerial, dan budaya kerja. Yang pertama, kita mengadakan pelatihan K3 secara berkala dengan materi yang praktis dan simulasi langsung. 2. Kita dapat menyusun dan mensosialisasikan SOP kerja tertulis lengkap dengan ilustrasi dan prosedur darurat. Kita dapat mencetak poster di setiap sudut ruangan biar semua tahu tentang gimana sih SOP di ruangan ini, gimana sih SOP di perusahaan ini, supaya kita selamat. Yang ketiga, melengkapi semua mesin dengan pelindung dan tombol darurat sesuai standar nasional atau internasional. Keempat, melengkapi semua mesin dengan pelindung. Dan keempat, memastikan lingkungan kerja aman. Lantai tidak licin, tersedia ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta penanda bahaya. Kelima, menyediakan dan mengawasi penggunaan APD secara konsisten kepada setiap karyawan pekerja. Yang keenam, melakukan audit keselamatan kerja minimal sekali setiap semester untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada. Ini bisa dilakukan secara per minggu atau selesai kegiatan. Terus, yang terakhir, kita dapat membangun budaya keselamatan melalui komunikasi intensif antara manajemen dan pekerja. Nah, pesan singkat edukatif dari saya, keselamatan kerja adalah investasi, bukan beban. Jadikan K3 sebagai budaya kerja, bukan sekadar formalitas saja. Patuhi SOP, gunakan APD, dan ingat, keselamatanmu tanggung jawab kita bersama. See you next time. Di sini saya untuk melengkapi ujian tengah semester etika K3 profesi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iza Ansori, SDMT. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman.